Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sobat semua selalu dalam rahmat dan nikmat Allah yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Terdapat berbagai pandangan dari orang-orang yang mencoba mengungkap identitas sebenarnya dari Dajjal. Apakah ia memiliki bentuk fisik seperti manusia, ataukah merupakan karakteristik tertentu dari suatu kelompok yang terkutuk? Di sini, kita akan berusaha menjelaskan siapa Dajjal dan asal-usulnya yang sejati, berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Dajjal adalah manusia seperti kita ini, bukan jin atau entitas lainnya. Ia adalah manusia yang umurnya diperpanjang, sama seperti halnya iblis yang ajalnya ditunda hingga hari kiamat kelak. Dajjal adalah individu dengan hati yang kejam, lahir dari orang tua yang memiliki keturunan dari bangsa Turki dan Mesir. Mereka berasal dari desa kecil yang disebut Rablah. Orang tuanya adalah saudara kandung dari ibu dan ayah yang sama. Mereka melakukan hubungan intim tanpa pernikahan, dan ketika hal ini diketahui oleh penduduk desa, mereka sepakat untuk mengusir mereka. Akibatnya, mereka pindah ke desa terpencil bernama Samiri, di Mesir. Ayahnya bekerja sebagai penjaga dan pembersih kandang hewan, serta pencari kayu di hutan. Setelah tinggal beberapa waktu di rumah seorang petani, mereka ingin memiliki anak. Meskipun telah mencoba berbagai cara, sang istri tidak kunjung hamil juga. Dalam doanya, ia selalu meminta petunjuk. Hingga pada suatu malam, ia bermimpi bertemu dengan seorang pendeta dari kelompok mereka. Rupanya, Azazil telah mengambil rupa dan berubah menjadi pendeta tersebut, dan merasuk ke dalam mimpi perempuan itu. Si istri diminta untuk melakukan pemujaan di sebuah kuil yang terletak di bagian terpencil desa tersebut. Dengan sukacita ia pun membeberkan mimpi yang dialaminya kepada suami tercinta, dan keesokan harinya, mereka berangkat bersama untuk menemukan kuil tersebut. Setelah melakukan pencarian, mereka berhasil menemukan sebuah kuil kecil di sudut desa itu. Seperti petunjuk dalam mimpi yang dialami sang istri, di mana di dalam kuil itu ada patung anak sapi, mereka berdua pun dengan bersemangat membersihkan kuil tersebut. Dan yang lebih penting lagi adalah, mereka segera mengadakan ritual pemujaan, dan meminta bantuan dari dewa yang bersemayam dalam patung anak sapi itu. Tapi, telah berulang kali memohon dan melakukan pemujaan, tampaknya keinginan mereka belum juga terkabul. Sampai akhirnya, pada suatu malam, si perempuan kembali bermimpi. Dalam mimpinya itu, ia diperintahkan untuk berhubungan suami istri di depan patung anak lembu, di waktu ia sedang haid. Ia pun menceritakan hal itu kepada suaminya, dan tanpa keraguan, sang suami pun menyetujui ide gila itu. Tapi sungguh tak disangka, setelah mereka melaksanakan semua ritual nyeleneh itu, sang istri pun hamil. Namun, kehamilannya tidak biasa, karena kandungannya terlihat sangat besar, dan berlangsung lebih lama dari masa kandungan orang pada umumnya, yakninya selama 13 bulan. Dalam masa kehamilan itu, sang ayahnya meninggal dunia, meninggalkan si istri sendirian. Ketika si petani mengetahui tentang hal-hal ganjil yang telah mereka lakukan, dia terpaksa mengusir ibu hamil itu, karena takut akan penduduk desa yang sedang mencari mereka untuk dibunuh. Karena sejak ibu tersebut mengandung, apa yang diyakini sebagai cikal bakal Dajjal, desa itu mengalami kekeringan yang berkepanjangan. Penduduk desa percaya dan meyakini bahwa keluarga ini adalah penyebab bencana yang telah menimpa mereka. Itulah sebabnya, mengapa penduduk desa terus mencari keluarga ini. Perempuan malang itu
Akhirnya bersembunyi di kuil kecil tempat mereka semula melakukan pemujaan, bahkan ia pun melahirkan di kuil itu. Setelah melahirkan, ia meninggalkan dunia fana ini, dikarenakan pendarahan yang hebat dari kandungannya yang sangat besar. Karena itulah wanita tersebut meninggal tak lama setelah proses persalinan. Bayi tersebut lahir dengan kecacatan pada beberapa bagian tubuhnya. Kulitnya bersisik layaknya ular, memiliki kepala yang besar, mata kiri yang buta, dan mata kanan yang menonjol keluar. Kedua matanya mengalami kecacatan. Di dahi bayi tersebut terdapat tulisan kafir yang bisa dibaca oleh setiap orang Islam, terlepas dari kemampuan membaca mereka. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, tanda ini muncul pada Dajjal setelah dia mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Dajjal dilahirkan sekitar 100 tahun sebelum Nabi Musa. Beberapa tahun kemudian, tempat persembunyian Dajjal diketahui oleh penduduk desa. Mereka sepakat untuk membakar kuil tersebut. Saat kejadian itu berlangsung, Dajjal dibawa oleh pendeta kuil untuk dibuang ke laut. Ketika di laut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk menyelamatkan Dajjal dan menempatkannya di sebuah gua di benua Antartika. Dajjal diselamatkan oleh Jibril dan dibawa ke sebuah pulau kecil yang indah, dijaga oleh seekor binatang yang mampu berbicara layaknya seorang manusia. Jibril memerintahkan makhluk itu untuk melindungi anak kecil tersebut, memberinya makan, dan bila anak itu terbangun, untuk mengungkapkan asal-usulnya, serta mengajarkan dia tentang prinsip-prinsip kehidupan. Dajjal atau Samiri dirawat oleh makhluk itu dengan penuh kasih sayang, dan Jibril kadang-kadang datang untuk melihat keadaannya. Pada suatu hari, ketika berusia 7 tahun, dia terbangun dari tidurnya. Dia keluar dari gua yang menjadi tempat perlindungannya, berjalan keluar dan bertemu dengan makhluk yang telah merawatnya. Awalnya dia merasa takut, namun kemudian makhluk itu mulai berbicara kepadanya. "Kamu adalah anak kecil yang diselamatkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala." Makhluk itu menceritakan sejarah dan asal-usul anak tersebut. Makhluk itu berkata, "Jibril memintaku untuk memberitahumu bahwa kamu adalah anak yang dicintai oleh Allah, dan kamu diberikan kebebasan untuk menentukan masa depanmu. Jika kamu mengikuti jalur yang ditunjukkan oleh Jibril dan para nabi Allah, maka kamu akan menjadi seorang yang terhormat, seorang raja yang agung di atas muka bumi ini. Jika kamu memilih jalur setan, kamu akan menjadi pemberontak yang dikutuk oleh semua makhluk di bumi ini, karena kamu akan menyebabkan kerusakan besar dan kejahatan yang tiada bandingnya." Lalu Samiri bertanya, "Apakah buktinya bahwa kamu, wahai makhluk yang berbicara, bahwa perkataan kamu itu benar?" Makhluk itu kemudian membawa Samiri ke suatu tempat di pulau tersebut dan menunjukkan kepadanya beberapa lempengan yang ditulis oleh tangan malaikat agung, Jibril. Ini ditulis langsung oleh malaikat agung Jibril, dan merupakan panduan hidup untukmu. Janganlah kamu menyimpang dari panduan-panduan ini, atau kamu akan menjadi manusia yang durhaka. Pada lempengan-lempengan tersebut tertulis di antaranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta segalanya, Raja dari seluruh alam semesta. Sembahlah hanya kepada Allah, dan jangan menyekutukannya. Di samping lempeng tersebut, terdapat suatu zat atau materi yang merupakan sisa dari alat tulis Jibril yang dibawa dari surga. Samiri yang masih kecil memegang zat tersebut dengan tangannya, bermain dengannya, dan ia menemukan bahwa zat itu memiliki sifat yang luar biasa. Zat itu mampu menghidupkan kembali hewan yang telah mati untuk sementara waktu.
Zat inilah yang nantinya akan digunakan oleh Dajjal untuk menghidupkan kembali makhluk yang telah mati. Lalu makhluk yang merawatnya mengajarkan kepada Samiri tentang ritual-ritual dalam penyembahan kepada Allah dan memintanya untuk secara rutin melaksanakannya. Namun, anak itu tidak mau dan selalu memberontak hingga ia dewasa. Ia sangat tertarik dengan kehidupan di pulau tersebut, mempelajari semua aspek ilmiah, dan dengan kecerdasannya yang luar biasa, ia berhasil memuasainya, tentu saja dengan bantuan penjelasan dari pengasuhnya. Di waktu malam, ketika Samiri tertidur, di dalam mimpinya, malaikat Jibril juga mengajarkannya ilmu-ilmu kebijaksanaan. Dan tanpa sepengetahuan pengasuhnya, Dajjal juga dirawat oleh Azazil atau iblis. Hal ini merupakan permintaan Azazil kepada Allah yang telah dikabulkan. Pada saat itu, Azazil telah berubah wujud menjadi ular besar dan memberikan makanan serta minuman kepada Samiri alias Dajjal. Pengasuh yang menemaninya sangatlah sabar, selalu mengingatkan Samiri untuk selalu beribadah kepada Allah. Namun, Samiri yang sudah lelah mendengar nasihat itu, menjawab dengan kata-kata ini. Siapakah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Mengapa aku tidak pernah melihatnya? Bahkan aku tak pernah bertemu dengan Jibril yang sering kamu bicarakan itu. Jangan-jangan semua yang kamu bicarakan itu hanyalah kebohongan belaka, agar aku tunduk kepadamu. Dengar ya, aku lebih hebat dari kamu, dan Allah yang kamu sebut-sebut itu. Pengasuhnya itu merasa sangat takut mendengar cacian Samiri. Lalu ia berkata, aku adalah makhluk ciptaan Allah, dan aku hanya patuh kepadanya. Kamu telah mengucapkan kata-kata yang dapat mengguncangkan langit. Oleh karena itu, dengarkanlah olehmu, ada dua pilihan untukmu. Pilihan pertama adalah sekarang ini, jika kamu bersedia tunduk dan taat kepada Allah, maka kata-katamu akan dimaafkan. Jika kamu menolak, maka tinggalkanlah pulau ini untuk melihat dunia luar, supaya kamu dapat menyadari keagungan dan kebesaran Allah. Suatu hari nanti kamu akan kembali ke sini. Dan jika saat itu kamu masih tetap membangkang, maka pilihan kedua akan berlaku bagimu. Suatu saat, kamu tidak akan bisa kembali ke pulau ini lagi, dan pada waktu itu kamu telah menjadi makhluk yang sangat jahat di muka bumi ini, yang menyebarkan kerusakan sampai akhir zaman. Samiri dengan congkaknya pergi meninggalkan pulau itu. Ia membuat perahu untuk memulai perjalanannya. Di tengah laut, ia berpindah ke kapal lain yang melintas di dekatnya. Ia berpura-pura bahwa ia adalah korban dari kapal yang tenggelam. Samiri pun mulai menjelajahi dunia luar. Ia belajar tentang segala hal yang menarik baginya dan menelusuri cerita-cerita tentang asal-usul dirinya. Samiri menggali harta karun dunia yang terdiri dari pengetahuan dan materi, sehingga ia menjadi sangat kaya dan juga cerdas. Tapi ada satu hal yang paling mengejutkan dan menggembirakan hatinya, yakni fisiknya yang tidak pernah bertambah tua. Negeri pertama yang dikunjungi Samiri pada usianya yang ke-20 adalah Yaman, yang berjarak 4.000 km dari pulau tempat ia dibesarkan. Di sana, ia belajar hal-hal baru setiap harinya, dan dengan cepat ia memahami makna kehidupan dan esensi makhluk hidup. Seakan-akan ia memiliki kecerdasan dan kemampuan yang 100 kali lebih baik dari manusia biasa. Setiap orang yang mengenalnya terpesona oleh kekuatan dan kemampuan berpikirnya yang luar biasa itu. Setelah beberapa waktu, ia mulai merencanakan kembali ke tanah leluhurnya, Palestina. Namun, sebelum itu,
Ia merindukan untuk kembali ke pulau tempat ia dibesarkan. Dengan menaiki kapal besar dan ditemani oleh sejumlah pelayan, ia berangkat.